Setelah kemenangan ada di kaum muslimin ketika perang Hunain, terkumpullah harta ganimah yang banyak sekali. Ada 40.000 domba, 40.000 unta, 8.000 wanita, dan 10.000 anak-anak, serta lembah tersebut penuh dengan emas dan perak yang tidak terhitung jumlahnya. Nabi lalu memerintahkan Budail bin Warqa, kepala suku Khuza'ah, untuk membawa dan menjaga harta rampasan perang tersebut ke sebuah daerah bernama Ji'rona. Lalu Rasulullah menggerakkan pasukan menuju Taif untuk menyerang musuh kembali. Perlu diketahui, Taif ini dulu adalah kota yang pernah didakwahi Rasulullah pada saat awal dakwah. Berharap Nabi diterima dan mendapat perlindungan dari penduduknya, justru Rasulullah diusir dan dilempari batu oleh mereka, sampai Rasulullah berdarah-darah kala itu. Sampai di kota itu, sebelum menyerang mereka, Nabi mengutus salah satu sahabat bernama Yazid bin Zum'ah untuk bernegosiasi dengan penduduk kota Taif, yaitu menawarkan masuk Islam. Jika mereka menerima Islam, maka tidak akan ada penyerangan, tapi jika mereka menolak, maka akan terjadi penyerangan dan mereka akan bayar upeti. Tapi belum sampai Yazid menyampaikan perintah Nabi, saat mendekati benteng Yazid terkena panah dari penduduk Taif, dan akhirnya Yazid mati syahid. Mengetahui kejadian tersebut, Rasulullah menyimpulkan bahwa penduduk kota Taif tidak ingin bernegosiasi, dan itu menjadi tanda mereka mendeklarasikan peperangan. Karena sudah menjadi aturan dalam peperangan, jika ada utusan perang yang membawa surat atau menjadi penengah di antara pasukan muslimin dan lawan, maka harus dilindungi, tidak boleh dibunuh. Tapi apabila terjadi pembunuhan, maka itu artinya bendera peperangan dikibarkan. Rasulullah lalu menggerakkan pasukan muslimin untuk mengepung benteng-benteng mereka. Karena benteng kota Taif berada di atas gunung yang terjal, kaum muslimin sangat kewalahan menyerang mereka, sedangkan pasukan penduduk kota Taif dengan mudah menyerang balik dengan anak panah. Pengepungan yang sulit dan memakan waktu lama, yaitu 20 hari lebih, Rasulullah lalu memerintahkan untuk benteng-benteng kota Taif ditancapkan tombak-tombak dengan tujuan supaya mereka, pasukan musuh, tidak bisa kabur. Berbagai strategi telah dilakukan, akan tetapi belum berhasil. Lalu salah seorang dari pasukan muslimin, yaitu Uyainah bin Husn, kepala suku Ghatafan, menawarkan diri kepada Rasulullah untuk bernegosiasi dengan orang Taif. Karena memang hubungan antara penduduk Taif dengan suku Ghatafan sangat baik, maka Rasulullah mengizinkannya. Dan benar Uyainah dengan mudah masuk kota tersebut. Orang Taif masih mengira Uyainah masih kafir, tapi alih-alih bernegosiasi dan menakut-nakuti orang Taif, justru Uyainah menyatakan sebaliknya, untuk tidak menyerah begitu saja melawan pasukan muslimin. Karena pasukan muslimin sangat lemah dan mudah untuk dikalahkan, maka ini termasuk pengkhianatan kepada Rasulullah. Setelah kembali kepada Rasulullah, beliau tahu apa yang terjadi sebenarnya karena wahyu yang sudah disampaikan atas pengkhianatan Uyainah. Rasulullah menyampaikan apa yang dilakukan Uyainah sebenarnya. Ia menjadi gelagapan dan takut. Umar bin Khattab marah dan hendak ingin membunuhnya. Akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkan itu. Ia tidak ingin orang-orang beranggapan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya, di mana maksud dari perkataan Rasulullah adalah, jangan sampai orang beranggapan Muslim bunuh Muslim. Lalu Uyainah meminta maaf dan Rasulullah memaafkannya. Segala strategi telah dilakukan, namun belum bisa menembus benteng Taif. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pasukan untuk bubar. Sebelum meminta pasukan bubar, Rasulullah menunggu penduduk Taif, berharap mereka datang menyerahkan diri untuk masuk Islam dan memohon untuk istri dan anak mereka dibebaskan. Karena anak istri mereka masih jadi tawanan kaum muslimin. Tapi sampai 10 hari mereka tak kunjung menemui Nabi. Akhirnya Rasulullah menggerakkan pasukannya kembali. Lalu Rasulullah dan pasukan muslim ke Ji'rona membagi hasil rampasan perang. Dimulai dengan para mu'alaf, yaitu pertama kali diberikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta dan 100 uqiyah emas dan perak. Selanjutnya kepada Uyainah bin Husn yang pernah berkhianat kepada Nabi dengan jumlah sama dengan Abu Sufyan. Lalu kepada Aqra' bin Haris, salah satu pimpinan suku Tamim dengan jumlah yang sama. Lalu Safwan bin Umayyah, walaupun masih kafir, ia tetap diberikan karena ikut berperang dan meminjamkan senjatanya untuk berperang. Rasulullah mendahulukan orang-orang yang baru mu'alaf dengan tujuan memperkuat keimanan mereka. Karena mengetahui para mu'alaf masih begitu mencintai dunia, sehingga mereka senang ketika memeluk Islam.
Lalu ganimah diberikan kepada kaum Muhajirin dan suku-suku Arab lainnya yang ikut andil dalam peperangan kecuali kaum Ansor.